Tapi kalau kita tidak pernah keliling Indonesia, tidak pernah pergi ke perkampungan-perkampungan termiskin, tidak pernah pergi ke daerah-daerah terluar, itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana sesama orang Indonesia itu hidup. Jadi sebenarnya apa ya, kalau saya tuh pengalaman kita tuh kira-kira sama ya, wartawan dan peneliti seperti seperti Eri ini kan orang yang berada di lapangan ya. Jadi tentu melihat secara langsung apa yang terjadi di situ, fakta empirisnya kita dapat dan semuanya, dan bagaimana kemudian boleh dibilang kepribadian itu terbentuk oleh apa yang kita dapatkan di lapangan gitu ya, Er ya, kira-kiranya ya. Ya benar, Wen. Ya. Benar. Nah, benar. Iya kan? Nah, ini nih Eri dan saya ini termasuk orang-orang yang kaya ya. Kaya kaya oleh experience-nya orang lain kayak gitu ya. Bukan kayak kalau saya tentu bukan kayak materi. Kalau Eri beda gitu. Hanya yang saya mau bilang tuh gini. Eh, apa sih yang kemudian Eri temukan eh, means ya, makna dari semua ini. Nilai yang Eri dapat berkarir selama ini ya kira-kira kan sama nih dengan saya 35 tahun juga, udah 36 barangkali Eri kan. Eri pensiun umur berapa nih? 70 kalau profesor, apa 75 nih? Ya, Nanti kalau bisa profesor biasanya 70, Wen. Masih 70 ya. kira-kira 10 tahun lagi. Nah, masih 10 tahun lagi. Nah, Ya. Eri kalau melihat dari seluruh ya rentetan proses dan segala macam sehingga membentuk Eri seperti sekarang ini, selalu concern pada soal kemiskinan, masih punya harapan nggak saya tanya? Masih punya optimisme nggak? Saya tanya nih, untuk paling tidak 10 tahun ke depan, selama Eri masih aktif, insya Allah. Amin. Ya, Ben. Jadi kalau kita sering melakukan penelitian lapangan, sering turun lapangan, apalagi topik kita itu sesuatu yang sangat eh, langsung berdampak langsung ya pada kehidupan masyarakat tentang sanitasi, tentang pengadaan air bersih, tentang pembuatan jalan gitu ya. Itu kan kita ketemu langsung dengan komunitas-komunitas yang mengalami hal itu gitu loh. Jadi betul kata Weni, itu membuat beda kalau kita cuma baca buku doang, Wen. Gitu loh. Buat saya tuh sederhananya begitulah. Jadi kan kalau oh jadi guru besar harus sering menulis, sering meneliti. Tapi meneliti apa dulu dan menulis tentang apa dulu gitu ya. Jadi kalau kita sering meneliti tentang studi pembangunan itu ya berkaitan dengan itu pengadaan air bersih, sanitasi, pengadaan infrastruktur jalan itulah topik-topik yang dekat dengan studi pembangunan. Nah, jadi kan itu membuat kita kemudian bertanya ya. Saya ini meneliti terus-menerus ini apa sih dampaknya buat masyarakat yang saya teliti gitu ya. Kalau dampaknya buat saya jelas gitu ya. Saya tambah pengetahuan, tambah wawasan gitu. Saya bisa meneliti, menerbitkan buku gitu kan. Tapi kan buat masyarakat yang saya teliti ini apa gitu loh. Nah, di situ peran utama dari sosiologi itu adalah kontribusi utamanya itu hasil-hasil penelitian kita itu perlu disosialisasikan ya. Jadi misalnya tentang sanitasi itu sama air bersih. Ya kita memberitahukan Bappenas yang meminta kita meneliti bahwa ini ada perbedaan culture gap ini. Perbedaan budaya di dalam memaknai fungsi dari sanitasi dan air bersih misalnya. Kita berharap bahwa itu akan ditindaklanjuti oleh Bappenas dan Bank Dunia supaya kalau memberikan bantuan itu perlu mendengarkan dulu masyarakat itu butuhnya apa gitu loh. Bukan
sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Bappenas, oleh Bank Dunia, atau kita peneliti dari FISIP UI. Tapi mereka itu sendiri, apa sih yang dianggap penting oleh mereka? Jadi intinya tuh lebih mendengarkan kemauan masyarakat. Walaupun kita berniat baik dalam tanda kutip mau ngasih donasi atau apapun, yang penting itu kita melibatkan masyarakat tuh dari awal. Sama juga feasibility study tentang pembangunan jalan Trans Irian waktu itu, sekarang Trans Papua. Apakah betul komunitas-komunitas lokal yang tinggal di Hone-Hone, masyarakat Dani itu membutuhkan jalan lebih daripada yang lain? Itu loh. Nah, jadi melibatkan masyarakat dari awal. Walaupun kita mau membantu, mau membangun apapun, kita harus selalu melibatkan mereka dari awal. Sehingga masyarakat yang kita teliti itu bukan hanya sekedar objek studi dalam tanda kutip, tapi subjek dari studi kita. Kita berelasi dengan mereka sebagai sesama manusia gitu loh. Bukan sebagai objek penelitian kita, tapi subjek penelitian kita. Nah, jadi saya melihat, Weni, kalau penelitian-penelitian sosiologis, termasuk khususnya penelitian studi pembangunan itu, dijalankan dengan melibatkan masyarakat, ada keberpihakan terhadap kelompok-kelompok rentan ini yang paling memerlukan. Nah, itu akan beda dengan hanya sekedar ngedrop uang atau material, terus orang disuruh bangun tanpa dilibatkan. Itu, Weni. Bener banget tuh. Karena kadang ada ego-ego mungkin juga dari pemberi donor atau mungkin ego dari peneliti atau ego dari eh, pemerintah seperti itu tanpa tadi Eri bilang tidak melibatkan masyarakat dari awal ya. Sementara kita jadinya kita nggak tahu needs masyarakat tersebut gitu kan ya, Bu Profesor. Itu sama Itu aja di gini kalau kalau di dunia jurnalistik, di dunia media massa gitu kan ya. Jadi si pembuat berita tuh hanya bikin berita apa yang dia senangi, gitu ya. Tidak betul. mendengarkan tidak mendengarkan apa yang dimaui oleh pembaca. Persis. Orang ya, gitulah Persis. kira-kiranya. Jadi kira-kira Ya, ilmu kita mirip-mirip lah, sama. mirip-mirip. Ya, Ingat ya, bahwa pembaca maupun kemudian masyarakat itu adalah subjek, ya, bukan objek. Nah, ya. sekarang saya mau tanya nih, ini kita masuk ke tahun politik yang sangat seru, ya. Dan kita melihat ada 3 capres, cawapres, ada 3 pasang maksudnya. Nah, Eri melihat program-program mereka ini berat nih, berat. Eri melihat ada nggak mereka yang berpihak pada atau mau menjadikan masyarakat itu sebagai subjek? Nah, itu loh, Wen. Saya tuh ngelihat tapi belum mempelajari secara teliti ya. Saya melihat secara garis besar saja, ya ketiga paslon ini memang punya eh, program tentang pengentasan kemiskinan. Tapi apakah memperlakukan masyarakat itu sebagai subjek atau objek itu belum kelihatan. Ya. Jadi kan yang ada adalah paslon-paslon ini menjanjikan segala macam di dalam konteks kampanye. Tapi apakah di dalam konteks kampanye dan janji-janji ini itu masyarakat dilihat sebagai mereka yang langsung terlibat dan subjek atau sekedar sebagai objek? Nah, itu yang saya belum melihat ke arah situ gitu loh. Belum ada indikasi ya ke arah situ. Hmm. Jadi Eri mau bilang, oke belum meneliti secara ini ya, secara apa lebih detail gitu ya, tapi paling tidak melihat secara umum ya. Dan itu bikin Eri prihatin kayaknya. Saya yang mengiring. Oke, sekarang karena kita mau Hari Ibu ya, 22 Desember ya. Coba kita bicara tentang perempuan nih. Ya.
selama Eri menjadi seorang dosen, peneliti, pengajar dan sebagainya gitu ya, Anda melihat bagaimana perempuan itu menjadi objek atau subjek, bukan, sorry, eh, apakah perempuan memang yang paling terdampak oleh kemiskinan? Gitu kayaknya pertanyaannya. Ya, ada data-data empiris yang mengatakan bahkan yang terjadi sekarang ini adalah feminisasi kemiskinan. Jadi Apa semakin itu? banyak orang miskin itu wajahnya perempuan, gitu Oh ya. ya, Jadi maksudnya? Mm-mm. data itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang miskin itu perempuan. Jadi Hmm, istilahnya feminisasi kemiskinan. mm, mm-mm, Nah, jadi data statistik menunjukkan bahwa cukup banyak orang miskin itu adalah perempuan. Makanya mm, disebut feminisasi kemiskinan. mm-mm, Kenapa? mm-mm, Karena perempuan itu mengalami proses eksklusi sosial atau terpinggirkan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Secara kultural perempuan itu selalu dianggap nomor dua, sering dianggap objek, kemudian kalau menikah terus terjadi perceraian atau suaminya berpulang, maka perempuan itu harus mengambil alih sebagai kepala rumah tangga mm, dan sekaligus harus mencari nafkah, mengurus anak-anaknya. Itu bebannya jamak ya. Jadi perempuan itu memang mengalami kemiskinan dan proses terpinggirkan itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena secara kultural juga mengalami eksklusi, ya, budaya patriarki itu kan menganggap perempuan itu warga kelas 2 gitu. Nah, terus menganggap kalau pencari nafkah itu stereotipenya adalah laki-laki. Padahal kenyataan empirisnya cukup banyak kepala rumah tangga itu adalah perempuan. mm, Misalnya kalau laki-lakinya ya tadi berpulang atau cerai atau pergi meninggalkan keluarganya. Jadi perempuan harus mengambil alih. Nah, sehingga itu menurut saya perempuan itu ya mengalami proses eksklusi akibat kemiskinan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Itu. mm, Begitu, mm-mm, we. mm-mm. Jadi apa ya? Jadi terhenyak ya saya dengarnya tuh ya. Jadi terhenyak dan tentu itu terjadi pada golongan masyarakat bawah tadi ya Er ya. Nah Ya, Er, belakangan ini kan kita Kak Eri lihat lah ya di baik itu di sosmed ataupun di TV seperti itu ya. Berita-berita di mana ayah membunuh 4 anak ya. Kemudian misalkan ada juga kejadian ibu yang bunuh anak ya. Nah, dalam dalam sudut pandang sosiologi, Eri melihatnya seperti apa? Bukan dari crime-nya tentu ya. Dari sudut pandang sosiologi. kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, misalnya pembunuhan terakhir itu di Jagakarsa, eh, ayah melakukan eh, KDRT dan penyiksaan terhadap ibu istrinya, sehingga istrinya harus dirawat di rumah sakit. Sementara istrinya dirawat di rumah sakit, dia membunuh 4 anak mereka yang masih kecil. Ini gejala apa? Gejala sosial apa? Nah, agak beda dengan psikologi, agak beda dengan psikiatri, agak beda dengan kriminologi. Kalau sosiologi fokusnya adalah berarti relasi di dalam keluarga itu ya tidak harmonis ya. Jadi kita melihatnya relasi antara anggota keluarga. Misalnya sosiologi keluarga tuh fokusnya bagaimana interaksi antara suami istri dengan anak-anaknya. Nah, berarti interaksi sosialnya ini ada sesuatu yang eh, tidak berjalan dengan baik.
Yang dicari adalah kenapa demikian. Ya, jadi ini keluarga disfungsional. Ya, kenapa? Apa penyebabnya sehingga di dalam keluarga itu terjadi relasi seperti ini yang mengakibatkan pembunuhan oleh ayah mereka sendiri terhadap 4 anaknya. Atau hal lain misalnya, bunuh diri. Ya. Kalau psikologi itu melihatnya dari sisi internal, kejiwaan orang yang melakukan bunuh diri. Kalau sosiologi melihatnya, semakin banyak orang bunuh diri di dalam suatu masyarakat, itu menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat itu sedang mengalami proses anomi. Anomi itu maksudnya nilai dan norma lamanya sudah tidak digunakan, tapi nilai dan norma baru beda. Jadi terjadi kekaburan nilai dan norma. Nah, jadi kalau untuk orang sosiologi melihat gejala bunuh diri itu dilihat sebagai gejala masyarakat yang sedang mengalami kekaburan nilai dan norma. Gitu, Wen. Menarik ya. Kita rasa-rasa lagi kuliah sosiologi. Tapi Tadi memang soalnya apa namanya? menarik bahwa Weni nanya, ini perspektif sosiologinya bagaimana? Ya itu. Ya kan? Karena kita seringkali dengar cuma dari sisi kriminologi atau psikologi kayak gitu kan ya. Betul. Dan ini yang mengherankan itu makin mudah orang membunuh dan itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Itu kan Ya, R? Hmm. makanya memang kita harus melihat relasi antar anggota keluarga ini seperti apa. Mm-mm. Secara sosial, secara ekonomi, ya, secara budaya. Nah, sampai berbuat seperti itu. KDRT, kekerasan seksual, pemerkosaan itu juga dilakukan oleh orang terdekat, bukan Mm-mm. orang-orang asing yang nggak kenal gitu. Betul. Mm-mm. Dan itu karena disfungsi dari keluarga tersebut ya, R ya. Ya, Oke. ya. eh Sekarang saya mau tanya, Eri melihat atau apa ya, perempuan di Indonesia untuk bisa jadi profesor kayak Eri gitu ya. Ini sebagai pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang harus dilakukan? Karena seringkali kita tuh membatasi diri juga ya. Baik itu dari sisi orang tuanya barangkali ataupun si anak tersebut gitu ya. Upaya untuk berbuat lebih di luar dari apa ya, kan orang tuh sebenarnya nggak tahu ya seberapa besar potensi dirinya kalau belum dicoba. Tapi kan untuk ke situ aja orang udah males duluan, apalagi pada zaman yang pragmatis seperti sekarang ini. Nah, bagaimana sih Eri bisa menularkan, memotivasi khususnya perempuan-perempuan di Indonesia untuk menjadi hebat seperti Eri Seda, Profesor Eri Seda? Saya sih biasa-biasa aja nih. Pertama itu. Dan profesor guru besar perempuan itu sudah cukup banyak. Walaupun ya kalau dibandingkan profesor laki-laki ya masih sedikit. Ya. Jadi kalau di UI itu profesor perempuan itu ya sudah lumrah. Walaupun tetap lebih sedikit jumlahnya dibandingkan profesor laki-laki. Karena lagi-lagi di dunia akademik pun berlaku tadi yang saya sebut dengan terjadinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Banyak perempuan yang pandai yang menjadi juara kelas di sekolah sampai SMA. Bahkan S1 pun masih cukup banyak yang perempuan yang berprestasi terbaik. Tapi apa yang terjadi? Kalau perempuan itu, Weni, kalau sudah lulus kuliah S1, biasanya kan dikatakan, aduh jangan ngambil S2 dulu, apalagi S3. Nanti susah dapat jodoh. Gitu ya. Jadi ada pandangan secara kultural nih. Karena budaya patriarki itu. Yang namanya perempuan itu cukuplah S1 saja. Gitu ya. Ngapain sih ambil S2 dan S3 apalagi jadi guru besar. Ya. Nanti nggak bisa dapet jodoh, nggak bisa nikah, nggak bisa berkeluarga.
Itu pandangan stereotip yang sampai sekarang masih ada. Itu pertama. Yang kedua, kalau menikah dulu, sesudah lulus S1 misalnya, terus menikah. Nah, mau nggak mau kan harus ngurusin keluarga dulu, Wen. Ya, teman-teman kita yang mungkin tidak menikah atau belum menikah, bisa nerusin S2, bahkan sampai ke luar negeri, karena nggak mikirin suami dan anak-anak. Nah, kalau yang punya berkeluarga itu kan harus fokus dulu sama suami dan anak-anaknya. Dengan kata lain, pengorbanannya itu lebih besar, Weni. Ya, antara perempuan dibandingin laki-laki di level pendidikan yang sama. Jadi kalau laki-laki kan ada istrinya. Dia bisa aja pergi ke luar negeri sendiri, kuliah. Yang ngurusin anak-anaknya di rumah di Indonesia istrinya gitu loh. Atau alternatif lain. Istrinya sama anaknya diajak ke sana, tapi yang ngurusin rumah tangga dia sekolah, yang laki kuliah, istrinya yang harus ngurus rumah tangga. Dia nggak usah pusing mikirin rumah tangga. Nah kalau perempuan yang ngambil, walaupun suaminya ikut, tetap aja kan dia harus tetap ngurus rumah tangga. Dia harus, nah jadi ada perbedaan di dalam konteks kesempatan. Ini kita nggak ngomongin kepandaian, nggak ngomongin soal ketekunan. Ini adalah ngomongin soal perbedaan dalam akses dan kesempatan yang ada pada perempuan dan pada laki-laki. Ya kecuali kita nggak menikah. Kita memang fokus di situ gitu. Jadi idealnya perempuan tuh harusnya sama dengan laki-laki. Dalam arti apa? Nggak usah milih gitu loh. Kalau sekarang kan masih harus milih. Kamu milih berkeluarga atau milih karir. Ini bukan hanya jadi profesor, pokoknya karir pada umumnya. Terus kalau dia menikah dulu, dia harus ngurusin anak-anaknya apalagi masih kecil. Nah, terus sementara suaminya kan nggak terganggu tuh karirnya. Jadi ya dimanapun, bukan hanya di perguruan tinggi, dunia ini, dunia kerja, itu memang dominasi laki-lakinya masih jauh dan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki di pekerjaan yang sama itu masih beda. Nah, jadi itu kalau bahasa orang sosiologi, itulah masalah struktural yang ada di dalam masyarakat dan kultural gitu. Kalau itu belum diberesin, jadi budayanya masih tetap menganggap laki-laki adalah pencari nafkah utama. Ya. Sehingga oleh karena itu perlu pendidikan paling tinggi dibandingkan dengan istrinya, perempuan. Nah, tetap aja perempuan akan terus mengalami kendala. Dan peraturan-peraturan pemerintah, kebijakan, hukum tentang hal ini kan juga lebih menguntungkan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Jadi inilah eh, bahasa sederhananya perempuan itu perlu memilih mau lebih mementingkan keluarganya atau mementingkan karirnya. Kalau laki-laki bisa tuh jalan dua-duanya. Karena urusan rumah tangga keluarganya yang ngurusin istrinya gitu loh. Nah itu yang menurut saya ya. Itu yang membuat perempuan itu kalau udah S2, S3 tuh kerepotan gitu loh. Dan saya tuh justru salut pada teman-teman yang menjadi profesor, teman-teman perempuan yang menjadi profesor tapi juga berhasil mengurus keluarganya itu luar biasa. Itu bukan perkara mudah menurut saya. Itu loh, Wen. Jadi saya sih berharap ya untuk teman-teman perempuan. Kendala selalu ada. Sekarang tinggal kita menyikapinya bagaimana. Ya, kalau kita memang menganggap karir kita itu bukan hanya sekedar karir, bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah, bukan hanya sekedar dapat sertifikat atau dapat ijazah, tapi memang kita bisa membagi apapun itu, mulai dari pengetahuan, hasil penelitian, penerbitan kita pada para mahasiswa kita, terutama yang perempuan, dan memberi
ini loh, ada harapan. Dan saya cukup optimis kalau tadi Weni tanya optimis atau pesimis. Saya cukup optimis bahwa itu mungkin terjadi. Tapi siap-siap, harus siap dengan perjuangan yang keras dan panjang. Jadi mental kita sendiri kaum perempuan itu harus kuat. Karena yang dilawan itu banyak hal. Mulai dari kultur, mulai dari kebijakan pemerintah, bahkan relasi kita dengan suami kita dan anak-anak kita juga berpengaruh gitu. Kalau keluarga kita mendukung jauh lebih baik daripada kalau keluarga kita merasa ini apa sih gitu kok jadi orang terlalu ambisius gitu kan. Perempuan itu kan stereotipnya gitu. Kalau dia ingin maju dalam karir, dalam pekerjaan, terlalu ambisius sampai ngorbanin keluarga. Tapi kalau sama laki-laki kan nggak diomongin begitu. Oh hebat tuh, mau maju segala macam. Jadi mulai dari kultur sampai ke peraturan, sampai ke struktur masyarakat itu perlu ada pembenahan. Dan menurut saya berharap saya benar. Semakin ke depan akan semakin lebih lowong. Ya. Kendalanya berkurang. Kesempatannya lebih tinggi untuk bisa meraih S2, S3, dan profesor dalam bidang kita masing-masing. Itu sih. Oke. Dan Keren, 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 keren. Jadi mental harus kuat. betul. Dan perempuan emang Betul. nggak boleh cengeng. Nah itu Wen. Nah Wen ini pengalaman jadi pemret kan pasti juga sama. Gak mudah. Nggak mudah. Dunia laki-laki. Jadi Di dunia pemret. laki-laki. Nah jadi guru besar. Gak gampang. Nggak Itu gampang. itu itu. Tapi kita harus. Saya nggak tahu Weni ya. Kalau saya tuh begini saja lah. Ya saya buktikan bahwa saya bisa bersaing. Bahwa saya bisa memberikan yang terbaik yang saya punya dan bukan karena rasa kasihan atau oh mentang-mentang harus ada perempuan. Enggak. Kerja kita itulah bukti bahwa apakah kita memang pantas atau tidak pantas untuk menjadi pemret, untuk menjadi guru besar atau apapun di dalam pekerjaan kita. Begitu, Wen. Oke. Terima kasih banyak Profesor Eri Seda untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk wawancaranya yang luar biasa. Kita akan ketemu lagi nanti pada sesi berikutnya. Semoga Eri sehat, panjang umur, dan semakin bermanfaat ilmunya bagi masyarakat.